Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan bersama tayangan video perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja sejak dirumuskan sampai dengan saat ini. Dan sebelum kita memasuki agenda sosialisasi dan diskusi panel, akan kita simak dan ikuti bersama sambutan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang penerimaan negara. Kepada Ibu Oza Olavia dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Kemudian yang saya hormati Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini diwakili staf ahli peraturan dan penegakan hukum. Kemudian yang saya hormati dari Direktorat Jenderal Pajak, di sini saya lihat lengkap sekali. Dari kantor pusat nanti akan menjadi narasumber. Ada dua Pak Estu nih, Pak Estu Yoga dan Pak Estu yang akan jadi narasumber. Pak Nil dari Direktur P2 Humas. Kemudian tuan rumah ada Pak John, Kanwil Jawa Timur, DJP Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, ada Bu Vita, ada Pak Farid. Kemudian saya lihat dari perwakilan Kementerian Keuangan di lingkungan Jawa Timur, dan yang hadir terinfo tadi cukup banyak, sangat senang. Bapak Ibu perwakilan wajib pajak, di sini juga katanya ada Kepala BPKAD Jawa Timur, para akademisi, dosen, rektor, advokat, konsultan, wajib pajak prominent, kemudian tokoh masyarakat, ada teman-teman dari Kadin, dari IKPI, Peradi, konsultan pajak, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di ruangan yang berbahagia ini, ataupun yang hadir melalui media elektronik. Pertama, selalu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa melakukan aktivitas kita, termasuk pada pagi hari ini di ruang yang sangat indah ini, di kota Surabaya yang luar biasa ini, kita bisa melakukan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, pertama saya menyampaikan permohonan maaf yang luar biasa dari Bapak Wakil Menteri Keuangan. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan, beliau sangat berkeinginan untuk hadir di ruangan ini. Tapi karena sesuatu dan lain hal, beliau tidak bisa bergabung bersama kita. Mudah-mudahan ketidakhadiran Bapak Wakil Menteri tidak mengurangi makna kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga tahu bahwa kita masih pada kondisi COVID, di mana kita tahu varian baru juga berkembang terus. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan bagi keluarga ataupun sanak saudara yang terkena COVID segera disembuhkan. Bapak Ibu, tadi sudah banyak yang menyampaikan, baik dari Direktur P2 Humas, kemudian tadi Pak Wakil dari Dirjen Pajak menyampaikan, kemudian Pak Sekda sudah menyampaikan. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kita melakukan kegiatan terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita maklumi bersama
bahwa tadi beberapa kali sudah disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah disahkan pada tanggal 2 November tahun 2020. Perjalanannya tadi secara singkat kita juga sudah lihat melalui tadi video bagaimana perjalanan pembuatan dari undang-undangnya sendiri dan bagaimana proses yang sudah dilalui terkait dengan kegiatan dari sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerjanya. Bapak Ibu, kita tahu semua dan saya tidak akan mengulang panjang, tapi di sini kita lihat bahwa salah satu latar belakang yang diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Di tengah kita tahu persaingan dunia yang kompetitif dan juga kita tahu tuntutan globalisasi ekonomi. Kita tahu apalagi di tengah kondisi saat ini di mana kita lihat ada beberapa hal secara global yang berpengaruh. Salah satunya mungkin juga termasuk adanya perang di Ukraina. Ini kondisi keuangan, kondisi perekonomian secara global juga berpengaruh. Jadi harapannya salah satunya juga tadi ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kedua, bagaimana kita bisa mendukung Cipta Kerja ini, ada penyesuaian di beberapa aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, kemudian terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan juga percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan salah satunya kita lihat ada di sini kata-kata kemudahan. Kemudian yang ketiga, diketahui bahwa untuk percepatan Cipta Kerja ini perlu dilakukan perubahan pengaturan melalui beberapa terobosan hukum. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dari gabungan perubahan beberapa undang-undang yang kita kenal dengan Omnibus Law. Nah, ini yang kita lihat dibuat secara komprehensif. Berharap ini dengan diadanya Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar bisa terus dilakukan upaya-upaya bagaimana ke depan kita bisa melihat kegiatan-kegiatan terkait dengan bagaimana kemudahan tadi, perlindungan tadi bisa berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadirin yang sangat saya banggakan, kita tahu bahwa terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 11 klaster. Jadi ada beberapa klaster yang kita ketahui lingkupnya tadi karena ini gabungan dari beberapa undang-undang, ada 11 klaster yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan diantaranya ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan ini, yang salah satunya adalah kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Jadi Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, kalau kita lihat dari tadi bahwa di dalam klaster ini diharapkan Undang-Undang Cipta Kerja ada kemudahan di bidang perpajakan, ini diharapkan adanya peningkatan investasi. Tadi sangat senang Bapak Sekda menyampaikan ada pertumbuhan yang luar biasa adanya di Jawa Timur. Adanya kegiatan-kegiatan yang sangat bagus dilakukan di Jawa Timur, walaupun ada beberapa inflasi yang naik ya Pak Sekda. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya sejalan dengan secara nasional Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari sisi penerimaan nasional, sampai dengan bulan Juli, akhir Juli 2022, ini penerimaan nasional kita sebenarnya sudah mencapai 1.551 triliun untuk pendapatan. Ini luar biasa dan ini dikumpulkan oleh teman-teman dari salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang dominan, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan anggaran terkait dengan penerimaan bukan pajak. Dan ini adalah jumlah yang luar biasa karena capaian 1.551 triliun itu merupakan
capaian dari total penerimaan kita yang diharapkan tahun 2022 ini sebesar 2.266 triliun. Artinya pertumbuhannya sangat bagus, tapi tetap saya sampaikan tadi kita tetap harus waspada. Jadi berharap juga tadi dengan adanya tadi yang pertama keinginan cipta kerja, adanya investasi, kemudian mendorong kepatuhan dari wajib pajak sehingga tadi adanya peningkatan dari sektor kita di sektor penerimaan negara. Kemudian yang ketiga adanya kepastian hukum. Jadi berharap kemudahan ini bisa memberikan kepastian hukum dan di sisi lain menjamin ketersediaan atau keadaan berusaha. Jadi kalau kita lihat cakupan pengaturan dalam klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan ini meliputi bidang pajak penghasilan, kemudian juga ada tentang tata cara ketentuan perpajakan atau KUP-nya, kemudian juga ada terkait dengan pajak pertambahan nilainya, cukup banyak. Jadi dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengaturan di klaster kemudahan bidang perpajakan ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah buat aturannya berupa peraturan pemerintah dan turunannya ini sudah diatur beberapa kebijakan tadi. Jadi berharap misal salah satunya sudah diatur terkait dengan ketentuan mengenai penurunan tarif PPh badan secara bertahap, kemudian penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri, di mana ada ruang penyesuaian untuk tarif PPh pasal 26 dan juga adanya penghasilan tertentu termasuk dividen yang terkait tadi dengan penyesuaian tarif tadi. Kalau kita lihat di bidang ketentuan umum perpajakan, antara lain itu diatur ketentuan mengenai sanksi dan imbalan bunga, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Kemudian di bidang PPN ada juga terkait dengan ketentuan penyerahan misalnya batubara termasuk dalam penyerahan barang kena pajak. Ini juga ada beberapa pengaturan yang diatur, tapi secara detail saya yakin nanti narasumber akan menjelaskan, walaupun mungkin tidak tadi disampaikan Pak Iwan, sudah dijelaskan ke semua pada sebelumnya, nanti prinsip-prinsip perubahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja akan dicoba untuk disampaikan kembali kepada Bapak Ibu sehingga kita bisa berharap bisa dipahamkan kembali. Kita tahu tadi sudah disampaikan berkali-kali dalam perjalanannya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dilakukan hukum uji formil oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita tahu bahwa kita lihat berdasarkan putusan tersebut ada beberapa hal yang harus kita tindaklanjuti, yaitu melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode pasti, baku, dan standar di dalam bentuk Omnibus Law. Kemudian kita melakukan pembentukan landasan hukum yang baku sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang dan menggunakan metode omnibus tersebut. Nah, dalam rangka menindaklanjuti dari putusan MK tersebut, ini sudah banyak dilakukan langkah-langkah. Antara lain sudah dilakukan koordinasi antara semua kementerian dan lembaga dalam rangka menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan ini juga kita tahu bahwa berkenaan dengan tersebut ini sudah juga dilakukan pembentukan landasan hukum yang baku terkait dengan pembentukan undang-undang omnibus itu pada tanggal 16 Juni 2022 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Jadi sudah ditindaklanjuti. Jadi di sini kita sampaikan bahwa di dalam undang-undang tersebut ada beberapa pokok yang harus kita ikuti. Yang pertama menjadi poin kita adalah memperkuat keterlibatan partisipasi masyarakat atau kita sebut dengan meaningful participation. Kemudian mengenai penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adanya pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Jadi kalau kita lihat tadi persyaratan untuk meaningful
participation ini merupakan instrumen yang diharapkan menjadi efektif dalam rangka ini bisa menampung bagaimana bisa mengidentifikasi, bagaimana kita bisa melakukan diskusi terkait dengan masukan-masukan baik dari masyarakat, pelaku usaha maupun akademisi dalam hal terkait dengan adanya undang-undang ini. Kalau kita lihat meaningful participation ini dari masyarakat ini harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi 3 aspek persyaratan. Yang pertama, adanya hak untuk didengar pendapatnya. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan yang ketiga adalah kita lihat bahwa kita harus menindaklanjuti dari hal-hal yang memang diusulkan atau dipertimbangkan tersebut. Jadi kalau kita lihat, kita mempunyai yang penting juga hak untuk mendapatkan yang dari kita mempertimbangkan, memberikan penjelasan kepada masyarakat ataupun yang memberikan pendapat dan memberikan jawaban ataupun pendapat atas yang diberikan kepada para yang memberikan pertanyaan ataupun masukan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kalau kita lihat sebagai kesinambungan dari kegiatan-kegiatan dari pelaksanaan sosialisasi, ini sudah banyak dilakukan oleh kementerian, termasuk di Kementerian Keuangan. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur Humas, sudah beberapa kegiatan sosialisasi dilakukan. Tapi terkait dengan bagaimana kita bisa menerjemahkan meaningful participation ini, maka pada hari ini kita lakukan kembali kegiatan sosialisasi, di mana kita berharap ada pemahaman lagi terkait dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, termasuk bagaimana ini bisa disosialisasikan secara masif kepada semua yang bisa mengikuti kegiatan ini, artinya bagaimana bisa terinformasi dengan baik hal-hal yang diatur di dalam ketentuan dan peraturan-peraturan lanjutannya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kami berharap dengan pelaksanaan sosialisasi ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan juga bisa memenuhi tadi kami sampaikan meaningful participation-nya, sehingga semuanya bisa berjalan dalam rangka perbaikan termasuk perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, kalau tadi Pak Iwan kemudian Pak Sekda kayaknya baca pantun, kayaknya pengen baca pantun juga boleh ya Pak ya, kayaknya kita baca pantun. Surabaya kota pahlawan, pengobar semangat kebangsaan, sosialisasi kemudahan berusaha di bidang perpajakan, tingkatkan investasi mendukung pembangunan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, karena saya yakin tidak mau berpanjang, artinya sosialisasi nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Pajak. Harapannya semua kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Maka perkenankan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya terkait dengan klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan dinyatakan dibuka. Dan kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti sosialisasi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu tidak hanya bisa menginfokan untuk yang hadir saja, tapi bisa juga meneruskan kepada rekan-rekan yang lain. Dan kegiatan ini tidak hanya dilakukan kali ini saja, tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur P2 Humas, akan ada ikutan-ikutan kegiatan yang lainnya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mudah-mudahan ini akan bisa tersosialisasi secara masif dan mudah-mudahan akan banyak masukan, akan banyak saran, dan secara keseluruhan akan bisa membangun dan memberikan manfaat serta bisa memberikan perbaikan khususnya untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan semoga manfaat
dari dihasilkannya atau dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur yang ada saat ini, dan benar-benar memberikan bukti nyata bahwa kemudahan, bahwa perlindungan dan keinginan dalam membentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa benar-benar terlaksana, dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa terus maju ke depan. Satu catatan yang selalu kami sampaikan, pesan dari Bu Menteri Keuangan adalah jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Itu dari saya, lebih kurang mohon maaf, permohonan maaf dari Bapak Wakil Menteri Keuangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.